Tunjukilah jalan-jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'd. Ahibati fillah, para ikhwah sekalian, azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan taufiknya. Di sore hari ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis kita, kajian Tazkiyatun Nafs, kajian yang kita berharap di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya, merahmati kita semua, meliputi kita dengan rahmatnya, menurunkan sakinah, ketenangan dalam jiwa-jiwa kita. Dan juga yang penting, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita sebagai hati-hati yang suci, hati yang bersih, hati yang senantiasa tertazkiyah, terjaga sampai nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita di sore hari ini adalah lanjutan dari pembahasan kita di 2 pekan yang lalu, yakni tentang tanda atau hakikat dari kebahagiaan yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Pembahasan kita 2 pekan yang lalu bahwa hakikat kebahagiaan itu ketika bertambah ilmu seseorang, maka akan bertambah rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah membahas ikhwah sekalian tentang bagaimana kaitan ilmu dengan hati seseorang. Dan sebagai kesimpulan, ilmu tidak bisa dipisahkan dengan hati yang hidup atau hati yang sehat. Ilmu adalah bagian yang penting yang mesti dimiliki oleh hati yang hidup atau hati yang sehat. Dan seorang yang memiliki ilmu, seorang yang bertambah ilmunya, jika kita ingin melihat bagian pada dirinya atau hakikat kebahagiaan pada orang tersebut, maka kita bisa lihat ilmu tadi menjadikan dia semakin takut, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, inilah sebenarnya belajar tentang tazkiyatun nafs. Bukan untuk membuat kita semakin lancar berbicara, mengeluarkan kata-kata yang poetis, tapi kita belajar tazkiyatun nafs adalah untuk membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Ada banyak definisi yang disampaikan oleh para ulama kita tentang apa itu takwa. Sederhananya ikhwah sekalian, sebagaimana yang kita semua pernah dengarkan, bahwa takwa adalah kita berusaha untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Sebagian yang lain seperti salah seorang tabi'in yang bernama Talaq bin Habib rahimahullah taala, beliau mendefinisikan takwa adalah an ta'malu bi ta'atillah ala nuri minallah. Engkau melakukan sebuah amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nuri minallah, berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tarju thawabillah, engkau berharap pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
an tatraku ma'siyatillah ala nuri minallah takhafu iqabillah. Dan engkau takut untuk bermaksiat, ya. Engkau jauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan perasaan engkau takut akan azab Allah atau iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi takwa yang paling banyak dipakai oleh para ulama kita. Dan beberapa ulama tabi'in atau ulama-ulama salaf kita, mereka memuji definisi takwa yang disampaikan Talaq bin Habib rahimahullah ta'ala ini. Di sini kita bisa lihat para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang poin-poin yang ada dalam definisi takwa yang disampaikan oleh Talaq bin Habib rahimahullah ta'ala ini. Poin yang pertama, bahwasanya takwa itu adalah amalan ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya mereka yang menginginkan menjadi hamba yang bahagia, hamba yang berberkah ilmu dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berilmu. Para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Tapi bukan orang yang sekedar memiliki ilmu saja. Tapi dengan ilmu yang mereka miliki, mereka menjadi semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut itulah terus-menerus untuk melakukan amal semaksimal mungkin, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan membuat mereka untuk berusaha menjauhi kemaksiatan, jadikan dia terjatuh pada sifat riya atau sum'ah. Dia ingin pamer ilmunya atau dia ingin didengarkan amalan-amalannya, ya, kecerdasannya, kepintarannya oleh orang lain. Kita tahu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 golongan yang pertama kali dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang terang-terangan menyembah berhala-berhala, togut-togut, tandingan-tandingan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka adalah orang-orang yang secara zahir, secara jasadiah nampak sebagai orang-orang soleh. Dan di antara 3 golongan tersebut yang memiliki ilmu dan seorang pembaca Al-Quran yang begitu indah dan pandai akan ilmu Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala hadapkan di hadapannya, lalu kemudian Allah perlihatkan semua nikmat yang diberikan kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'arafaha, dia mengenal nikmat-nikmat itu. Dia mengenal semuanya. Dia akui kalau itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat tersebut? Maka orang yang punya ilmu ini dan juga qari, ya, pembaca Al-Quran yang merdu, yang hafalannya luar biasa, mutqin, yang dirindukan orang-orang kalau sholat berjamaah, yang rekamannya di YouTube, rekamannya di media-media sosial banyak, like-nya, share-nya banyak. Ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan? Apa jawaban orang tersebut? Saya belajar ilmu, ya, karenamu ya Allah. Saya juga belajar Al-Quran adalah karenamu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah tahu ikhwah sekalian segala isi hati kita. Wa alimun bidatis sudur. Tahu yang nyata. Wa alimul ghaibi wasyahadah. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah. Semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu, termasuk halusnya riya itu. Allah Subhanahu wa taala tahu.
Sampai orang-orang menganggap dia sebagai orang yang ikhlas, orang-orang menganggap sebagai seorang alim, sebagai seorang ulama, orang-orang menganggap dia sebagai seorang qari, pembaca Al-Quran, imam masjid, asisten membaca Al-Quran di kampus misalnya, dan yang merdu dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditipu ya ikhwan. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzab, kamu berdusta. Kamu berdusta. Kamu mempelajari ilmu hanya sekedar kamu ingin dikatakan sebagai seorang alim. Dan kamu membaca Al-Quran, belajar tentang Al-Quran, pandai membaca Al-Quran dengan merdu, hanya sekedar untuk kamu dikatakan qari, dan kamu, kata Allah, sudah mendapatkan itu. Sudah mendapatkan. Allah tidak butuh dengan amalan yang di dalamnya ada kesyirikan. Kayak salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana pandanganmu wahai Rasulullah tentang seorang yang berjihad, tapi dia ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dia juga ingin bisa mendapatkan ujian atau dikatakan dia sebagai seorang pemberani. Nabi SAW mengatakan, ya huwa finnar, dia di neraka. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan amalan yang di dalamnya ada kesyirikan. Maka orang tersebut diperintahkan oleh Allah. Allah merintahkan malaikatnya untuk menyeret wajahnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Di sinilah ikhwah sekalian dimuliakan Allah, kita bisa melihat seberapa berkah ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ilmu-ilmu yang kita pelajari tidak menjadikan kita semakin taat kepada Allah, ketahuilah itu ilmu yang tidak berberkah. Itu ilmu yang justru akan menjadi fitnah bagi kita kelak nanti di hari kiamat. Dan poin yang kedua dari pengertian atau definisi takwa yang disebutkan oleh tabi'in Talaq bin Habib rahimahullah ta'ala, bahwasanya takwa itu berupa amal perbuatan. Tidak cukup hanya di dalam hati saja, atau tidak cukup hanya ucapan saja. Tidak bisa seseorang mengklaim dirinya bahwasanya dia telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hanya karena dia mengatakan, ya Rabb, ana bertobat, ana minta ampun kepadamu. Atau dia mengatakan, ya Allah, hamba menyesal telah meninggalkan sholat. Tapi setelah itu dia tidak pernah lagi sholat. Hamba menyesal, ya Rabb, tidak pernah mempelajari kitabmu. Tapi setelah itu dia tidak ada usaha untuk mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Ya Rabb, hamba menyesal, ya Rabb, menyanyiakan usiaku, tidak aku gunakan untuk ketaatan kepadamu, tidak aku gunakan untuk meniti jalan yang paling mulia di atas muka bumi, pekerjaan yang paling mulia, yaitu berdakwah di jalan. Tapi dia sama sekali amalan perbuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu bukan hanya sekedar atau tidak cukup dalam hati atau ucapan saja, tapi dia mesti ada ya ikhwah sekalian amalan perbuatan. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menggandengkan antara iman, takwa dengan amal soleh. Dan itu menunjukkan bahwasanya ketakwaan, bahkan keimanan, tidak cukup ikhwah sekalian hanya sekedar diucapkan dengan lisan atau diyakini dengan sepenuh hati, tapi dia juga mesti diamalkan dengan anggota tubuh. Mesti ada amal perbuatan. Dan takwa dari definisi Talaq bin Habib rahimahullah ta'ala ini, kita bisa ambil poin yang ketiga sebagai pelajaran, bahwa takwa itu harus didasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Ada nuri minallah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala.
Maksudnya adalah tidak bisa kita disebut bertakwa jika kita tidak memiliki ilmu syar'i dan mutaba'ah dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beramal, thayyib. Kita juga meyakini dalam hati, thayyib. Kita juga mengucapkan dengan lisan. Apa cukup hanya itu saja takwa? Lah, tidak. Dia mesti melakukan amal tersebut ala nuri min Allah, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana mungkin seseorang bisa beramal dengan amalan ketaatan, ketakwaan kepada Allah kalau dia, ikhwah sekalian, tidak memiliki ilmu? Bagaimana dia bisa bertakwa dengan benar? Hari ini kita hidup di zaman yang luar biasa fitnahnya. Ada yang mengatakan, ya, kalau kita sekarang sudah masuk di era disrupsi, meskipun banyak para pakar yang mengatakan bahwa era disrupsi ini bahkan sudah dari tahun 1990-an, era yang betul-betul meluluhlantahkan banyak hal. Sedekat, tapi yang dekat bisa saja menjadi terasa jauh. Mematikan jarak. Bahkan di era yang namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Makanya jika seorang kuliah yang sekedar untuk mencari kecerdasan, Anda tidak akan terpakai. Karena kelak mesin bisa lebih cerdas daripada manusia. Fitnah banyak, ikhwah sekalian. Fitnah banyak. Sehingga terkadang tersikap untuk mereka tidak mau belajar ilmu syar'i. Era disrupsi ini betul-betul membuat orang-orang terkukung untuk mengikuti permainan-permainan dari orang-orang kufar. Yang sejak awal mereka membuat definisi-definisi tentang kesuksesan yang semuanya ikhwaskan adalah dari kosakata duniawi, atau dalam artian dari perspektif duniawi. Kita yang kaum muslimin tidak berani untuk tampil dan mengatakan bahwasanya kesuksesan itu seperti apa yang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu kebahagiaan yang hakiki. Bahkan di dalam ayat yang lain, di surah yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang Allah hindarkan dia dari jilatan api neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surga, dialah orang yang beruntung, dialah orang yang sukses. Itu pengertian sukses, pengertian beruntung disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebagaimana definisi-definisi yang dibuat oleh orang-orang kufar yang hanya menjadikan kita sebagai hamba-hamba dunia, bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak orang-orang berusaha untuk bertakwa, lakin akan tetapi ikhwah sekalian, bukan dengan ala nurin minallah, bukan di atas petunjuk Allah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bertakwa di atas ilmu syar'i. Mereka bertakwa di atas hawa nafsu mereka. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama antara penduduk neraka dan penduduk surga. Ashabul jannati humul faizun. Penduduk surga itulah orang yang beruntung. Penduduk surga itulah orang yang sukses. Dan bagaimana kita mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab amalan yang soleh adalah amalan yang harus memenuhi dua syarat. Apa itu? Yang pertama adalah ikhlasun niyah.
Dan yang kedua adalah mutaba'atus sunnah. Dia harus ikhlas niatnya. Dan yang kedua adalah dia harus mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Saja dimaksud di sini sekarang dalam persoalan ibadah. Tidak cukup seorang hanya mengerjakan amal soleh di atas dasar ilmu syar'i, tapi dia juga mesti ittiba, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Hari ini di era yang tadi kita sebutkan, era disrupsi di 4.0, 4.0, bahkan kata para pengamat, mereka mengatakan 4.0 ini tidak akan bertahan lama, sebentar lagi akan berganti dengan 5.0, 5.0. Ala kulli hal ikhwan sekalian, era disrupsi ini betul-betul menjadikan banyak sendi-sendi kehidupan luluh lantak, termasuk hilangnya panutan dalam kehidupan kita, hilangnya qudwah dalam kehidupan kita. Antum lihat hari ini bagaimana repotnya tangan ini untuk tidak menyentuh Android dalam 1 hari saja. Dan kita lihat di dalam Android itu apa yang kita baca, apa yang kita lakukan. Semua adalah tentang persoalan duniawi. Mungkin dikatakan, saya juga install Ustaz, ada di dalamnya Al-Quran digital, saya juga install Hadis Arba'in, saya juga install Kitabul Jami, banyak juga saya download di Play Store dan lain sebagainya. Iya, tapi seberapa sering antum buka, antum pelajari, antum khatamkan Al-Quran digital ini, dibandingkan dengan yang lain. Kita kehilangan qudwah. Lihat generasi muda saat ini. Karena persoalan disrupsi tadi, mereka kemudian kehilangan contoh. Siapa yang akan saya contoh bisa bertahan di era seperti ini? Siapa yang saya bisa contoh untuk bertahan sebagai mahasiswa yang kuliah di tengah pandemi seperti ini? Mulailah mereka mencari literasi-literasi, mulailah mereka mencari tokoh-tokoh, mulailah mereka mencari pemikiran-pemikiran. Mereka lupa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Seakan-akan mereka mau bilang, wali'udzubillah, kalau hal seperti ini sama sekali tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Padahal Nabi SAW telah menyampaikan banyak hal dalam persoalan ibadah, bahkan kehidupan dunia. Cuman kita lah yang tidak punya memang keinginan untuk iktidah dengan Nabi SAW. Kita terpesona, terlena, terkagum-kagum dengan definisi, dengan pengertian, dengan solusi yang diberikan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tujuan mereka hanya untuk mengajak kita ke jurang-jurang neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran bagaimana solusi ketika kita mendapatkan masalah. Allah mengatakan faruddu ilallahi wa rasulih. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya kalau kita punya masalah. Buka kembali Al-Quran. Buka kembali hadis-hadis Nabi SAW. Cobalah belajar untuk kita mengikuti Rasulullah SAW. Apalagi kalau kita ingin hati kita senantiasa tertazkiyah. Hati itu tidak bisa lembut hanya dengan kata-kata mutiara, tidak akan bisa. Semanis apapun ucapan kata-kata mutiara itu tidak akan bisa melembutkan hati. Hati itu tidak akan lembut dengan definisi atau istilah yang disampaikan dari orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan bisa lembut.
hati itu hanya akan lembut dengan ayat-ayat Allah. Hati itu hanya akan bisa lembut dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ikhwan sekalian, dari definisi yang disampaikan oleh Talaq bin Habib rahimahullah ta'ala, poin yang kita bisa ambil sebagai pelajaran bahwasanya takwa harus didasari dengan keikhlasan ketika kita melakukannya. Ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan tendensi yang lain. Jika ketakwaan itu dilakukan tidak atas dasar keikhlasan, maka itu bukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan yang seperti itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja amalan itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang adalah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ikhwah, itu definisi takwa yang disampaikan oleh salah seorang tabi'in, Talaq bin Habib rahimahullah ta'ala. Definisi takwa yang lain sebagaimana dinukilkan oleh para ulama kita yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, takwa adalah al-khawfu bil jalil. Engkau takut dengan Allah Jalla Jalaluhu. Wal amalu bit tanzil. Engkau beramal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yakni Al-Qur'an. Dan yang ketiga, waridho bil qalil. Engkau ridho dengan yang sedikit. Dan yang terakhir kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah wal isti'dadu li yaumir rahim. Engkau mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kemudian, hari ketika kematian datang. Dari definisi takwa ini, ikhwan sekalian, kita bisa lihat satu definisi yang luar biasa, yang begitu banyak faedah yang kita bisa petik di dalamnya. Bahwa takwa adalah al-khawfu bil jalil. Takwa adalah engkau takut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita tahu, ikhwan sekalian, tentang manfaat-manfaat dari takwa ini. Ada banyak disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Tapi semua manfaat itu tidak akan bisa kita dapat jika kita tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin besar ketakwaan seseorang, tentu akan semakin besar rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah bermimpi kita bisa menjadi hamba yang bertakwa kalau kita tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan itu akan sulit untuk kita dapatkan jika kita tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri di antara penduduk surganya, yakni mereka yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa man khafa maqama rabbih, dan barang siapa yang takut dengan kedudukan Rabb-nya, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, wa nahan nafsa 'anil hawa, yang dengan ketakutannya itu dia menahan hawa nafsunya, yang menyuruh dia untuk selalu mengerjakan amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Allah mengatakan fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat kembali orang tersebut. Jadi takwa bukan hanya sekedar definisi atau klaim. Apalagi kalau kita berani mengklaim diri kita bahwa kita sudah sempurna ketakwaan kita, sementara kita bisa mengukur sejauh mana takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, kita belajar dari
Bagaimana para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. 3 generasi terbaik yang disebutkan Nabi SAW. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian sesudahnya, kemudian sesudahnya. Bagaimana takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan juga orang-orang soleh yang lain dari kalangan sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in. Kita bisa saksikan apa yang mereka lakukan, ikhwas sekalian, sebagai gambaran ketakwaan mereka atau ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kita jadikan ukuran bagi kita betapa jauhnya perbandingan itu. Padahal cita-cita kita sama-sama ingin diwafatkan dengan husnul khatimah, ditolong oleh Allah saat kita menjalani fitnah kubur, dinaungi dengan naungan Allah di padang mahsyar, diselamatkan Allah dengan diberatkan timbangan kebaikan di hari kita disidang, diselamatkan Allah saat kita meniti sirat jembatan, dan diselamatkan Allah dengan dilindungi kita dari jilatan api neraka, dengan Allah memasukkan kita ke dalam syurga. Tapi kita bisa bandingkan bagaimana perbandingan rasa takut kita dengan mereka. Pun mereka masih merasa bahwasanya amalan itu masih sedikit. Bagaimana dengan kita, ikhwas sekalian? Padahal Nabi SAW bersabda, "Ala inna sil'atallahi ghaliyatun." Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu surga. Kita tahu barang dagangan Allah surga itu adalah barang dagangan yang mahal. Dan para orang-orang saleh terdahulu berusaha untuk mencari bayaran yang setara dengan harga surga Allah yang mahal itu, melalui amalan-amalan mereka, melalui rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Sampai di mana bayaran yang kita sudah siapkan untuk ditukar dengan surga Allah yang mahal itu? Seorang tabi'in yang menjual kain, yang menganyam kain, menyulam kain dengan begitu indah. Salah seorang salaf, dia hampir tidak pernah cacat hasil atau produknya ketika membuat tenunan kain. Hingga suatu hari ketika ia menjual, tiba-tiba yang melihat kainnya tersebut mendapati ada cacat di kainnya. Lalu disampaikanlah kepada ulama salaf ini. Dia pun menangis. Sahabatnya yang mendapatkan cacat kainnya ini mengatakan, "Kalau saya tahu engkau menangis seperti ini, menyakiti perasaanmu, saya tidak akan mengatakan kalau ada cacat pada kain yang engkau buat ini." Tapi apa kata ulama salaf ini? Dia mengatakan bukan itu yang membuat saya menangis. Yang membuat saya menangis adalah saya membayangkan kain ini bagi saya sudah sangat sempurna saya buat. Saya tidak melihat ada cacat di dalamnya, tapi engkau mampu untuk melihat cacatnya, meskipun sedikit. Maka bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat segala sesuatu, yang maha mengetahui segala sesuatu. Yang saya sudah merasa beramal banyak, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat ada begitu banyak cacat dalam amalan tersebut. Olehnya, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Rasa takut kepada Allah harus kita senantiasa punya dan kita senantiasa tingkatkan, karena dia adalah bagian dari ketakwaan, dan ketakwaan yang akan membuat hati senantiasa tertazkir. Kemudian yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah wal amalu bitanzil. Engkau beramal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Orang yang mau bertakwa tapi tidak punya petunjuk dari Al-Qur'an, tidak akan bisa dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa bertakwa jika dia jauh dari Al-Qur'an? Al-Qur'an itu adalah An-Nur. Al-Qur'an itu adalah Al-Huda. Al-Qur'an itu adalah Al-Furqan. Al-Qur'an itu adalah Asy-Syifa. Bagaimana dia mampu bertakwa jika dia jauh dari Al-Qur'an? Tadi juga kita sudah sebutkan, di era disrupsi seperti ini, ketika tangan dan mata ini lebih banyak melihat Android kita dibandingkan Al-Quran, maka jangan ikhwat sekalian pernah heran, kenapa saya sulit untuk menjadi hamba yang bertakwa? Karena memang amalan kita panduannya semuanya hanya dari HP dan laptop saja. Bukan dari Al-Quran. Bukan dari hadis-hadis Nabi SAW. Makanya sulit untuk kita bisa bertakwa. Bagaimana kita bisa bahagia dalam hidup ini kalau yang jadi panduan adalah Android? Sebelum tidur Android, setelah tidur Android, yang sebelum tidur WhatsApp, sebelum tidur WhatsApp. Setiap 1 jam tidak bisa ikhwas kalian, pasti di dalamnya pegang WhatsApp. Al-Quran kapan? Al-Quran nanti pengajian sekali sepekan. Itu pun juga ya, alhamdulillah kalau pegang. Allah musta'an. Bagaimana bisa seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah itu erat kaitannya dengan hati seseorang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an di surah Qaf bahwasanya tanda-tanda itu Allah Subhanahu wa taala turunkan, Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mereka yang memiliki hati, untuk mereka yang menggunakan pendengaran mereka. Makanya mereka yang tidak dekat dengan Al-Quran tidak akan bisa berfungsi pendengarannya dengan benar, penglihatannya dengan benar, apalagi hati mereka. Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Waridho bil qalil." Engkau ridho dengan yang sedikit. Seorang yang bertakwa bukan orang yang rakus, bukan orang yang kufur dengan nikmat. Salah seorang sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana cara agar saya bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dicintai oleh manusia? Maka Nabi SAW mengatakan, idhad fi dunya yuhibbaka Allah wa idhad fima fi aidin nas yuhibbuka. Zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tengah manusia, maka mereka akan mencintai. Kita tidak akan bisa bahagia kalau kita menjadi hamba yang tidak pernah bersyukur, kufur, selalu memandang sesuatu dari kuantitas, dari jumlah, sehingga banyak dan sedikit selalu menjadi ukuran. Sebenarnya hal itu tidak masalah ikhwah sekalian, kalau itu berkaitan dengan persoalan akhirat. Tapi kalau dia berkaitan dengan persoalan dunia, zuhudlah. Ambil sekadarnya saja. Bahkan salah seorang ulama tabi'in, ulama salaf mengatakan, kalau ada yang berusaha mengalahkan kamu dalam persoalan dunia, biarkan saja. Berusaha untuk kamu mengalahkan dia dalam persoalan akhirat.
Bahkan para salaf mengingatkan, seberapa besar kesedihanmu akan dunia, seberapa besar kesedihanmu akan kehilangan dunia, maka sebegitu besarnya juga kesedihanmu akan akhirat hilang. Seberapa besar ridhomu akan dunia, maka sebegitu juga lah besarnya ridhomu terhadap akhirat akan hilang. Dunia itu tidak pernah bisa bersatu dengan akhirat. Majallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Kata Allah, Allah tidak pernah menciptakan dua buah hati dalam satu rongga. Kalau hati itu cintanya sama dunia, tidak akan mungkin dia bisa mencintai akhirat. Tidak mungkin. Kalau hati cinta sama Android, tidak mungkin dia bisa mencintai Al-Quran. Tidak mungkin. Tidak bisa ketemu ya, tidak bisa. Makanya ridho dengan yang sedikit akan menjadikan hati menjadi senantiasa tertazkiyah. Dan adalah di antara syarat untuk kita bisa bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sempurna. Dan yang terakhir, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah wal isti'dadu liyaumir rahim. Dan bersiap untuk menghadapi hari sesudah kematian. Bertakwa ikhwan sekalian bukan hanya sebatas tentang amalan duniawi. Bukan. Tapi bertakwa itu kita sudah siap untuk di alam sesudah dunia. Alam kubur dan alam akhirat. Kita sudah punya planning. Indahnya hidup seorang hamba yang memikirkan bagaimana alam kuburku nanti. Apa nanti nikmat yang saya dapat di sana. Bagaimana cara untuk saya bisa mendapat kemudahan menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Bagaimana cara agar kuburanku menjadi luas sejauh mata memandang. Bagaimana cara agar kuburanku berubah menjadi taman-taman surga. Bagaimana cara agar saya bisa mendapatkan naungan Allah nanti di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Pada saat kita dibangkitkan di padang mahsyar, dikumpulkan mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Tanpa selai benang, tanpa alas kaki. Yang ada manusia keringatnya sampai mata kaki, sampai betisnya, sampai lututnya, pinggangnya, ada yang sampai lehernya. Bahkan sampai ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Betapa bahagianya hamba yang mempersiapkan diri dengan memikirkan bagaimana cara agar saya bisa selamat menjalani sirat yang lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Bagaimana caranya agar saya bisa mendapat syafaat? Bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan surga Firdaus? Itulah orang-orang yang istidad di yaumir rahim. Dia mempersiapkan dirinya untuk hari pembalasan, untuk hari sesudah dunia ini hancur, untuk hari ikhwah sekalian sesudah kematian. Kita sudah sering ingatkan hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang orang yang cerdas, yaitu orang yang banyak mengingat kematian dan bagus persiapannya. Wa ahsan lima ba'dahu istidad. Mereka yang paling bagus persiapannya untuk menghadapi kematian. Itulah takwa ikhwan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari dua definisi yang disampaikan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan juga salah seorang tabi'in rahimahullahu taala. Apa pentingnya takwa dalam kehidupan kita ikhwan sekalian? Dalam Al-Quran banyak disebutkan Allah Subhanahu wa taala tentang pentingnya takwa. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemudahan demi kemudahan dalam hidup mereka. Seperti di surah At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja." Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan dia jalan keluar.
Hari ini kita rasakan betapa banyak himpitan dalam hidup. Banyak persoalan kita dapatkan. Jalan keluarnya adalah takwa kepada Allah. Bahkan takwa bukan hanya jalan keluar untuk masalah dalam hidup kita di dunia ini, tapi juga menjadi jalan keluar untuk masalah yang kelak kita akan dihadapkan di hari kiamat. Yang kelak kita akan dihadapkan di kampung kita di akhirat nanti. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berbekal. Dan ternyata Allah tidak suruh kita berbekal dengan gelar sarjana. Allah tidak suruh kita berbekal dengan kecerdasan ilmu dunia. Allah tidak suruh kita berbekal dengan harta yang kita punya, kedudukan yang kita miliki. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kamu, karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ketakwaan ini bekal kita. Makanya ketakwaan tidak bisa dipisahkan dengan hati. Orang yang menginginkan punya hati yang bersih, tidak bisa dia dapatkan kecuali dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih yang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, itulah hati yang membawa bekal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yakni ketakwaan tadi. Orang yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Bahkan Allah mengatakan, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan memberi dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kita hidup, tadi kita sudah katakan, di era disrupsi. Ada yang mengatakan di zaman kemiskinan akan semakin terasa dampaknya. Kita butuh solusi, kita butuh rezeki. Tapi mereka yang bertakwa, Allah janjikan, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah akan beri dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dan rezeki itu, ikhwah, tidak semuanya dalam bentuk makanan, tidak. Rezeki itu bisa jadi kesehatan, keimanan, ketakwaan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan. Itu bahkan rezeki yang jauh lebih penting dibandingkan makan dan minum. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa may yattaqillaha fahuwa hasbuh." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Manfaat yang lain dari ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa surganya hanya akan diberikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Di dalam Al-Quran, di surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan surganya." Di mana surganya, kata Allah, seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk siapa? Untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Surga yang jadi impian kita, yang jadi cita-cita kita, ternyata tidak bisa didapatkan kecuali hanya untuk hamba-hamba yang spesial, muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa. Nah, ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, jika kita ingin bahagia, sebagaimana dikatakan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini, semakin bertambah ilmu kita, semakin besar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini sekali lagi erat kaitannya dengan hati. Tidak bisa hati kita bersih jika kita tidak punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketakwaan kita rendah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah satu kesatuan. Bahkan inilah di antara tujuan tazkiyatun nafs, yakni membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, ikhwan sekalian.
kita cukupkan sampai di sini pembahasan tazkiyatun nafs kita pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang senantiasa taat, takut kepadanya, dan semakin bertambahnya ilmu kita. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.